Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Lanjutkan segmen kedua kita pada kali ini, yaitu tentang hukum-hukum puasa. Hukum-hukum puasa ini dibagi sama ulama menjadi beberapa hukum. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, itu boleh, ada yang makruh, ada yang haram. Untuk mengetahuinya, mari kita bahas satu persatu. Yang wajib, kapan puasa itu wajib? Itu yang pertama, sebagaimana kita sudah ketahui, yaitu puasa Ramadan. Itu hukumnya wajib bagi siapapun. Bahkan katanya ulama, yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan itu bisa, kalau dia muslim, bisa apa? Bisa murtad. Ya, fal'iyadzubillah min dzalik. Maka dari itu apa? Kita harus betul-betul meyakini bahwa puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Tak boleh ada di hati kita tadi itu mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa wajib adalah, contohnya adalah puasa qadha. Itu jika seseorang dia di bulan puasa misalnya ada penyebab-penyebab yang memperbolehkan dia untuk membatalkan puasanya, maka nanti ada yang namanya, jika dia puasanya dibatalkan, harus nanti wajib mengqadha puasanya. Jadi ada puasa qadha, itu hukumnya wajib juga. Kemudian yang ketiga ada puasa, yaitu puasa nazar. Nah, ini puasa nazar ini apa? Jika seseorang bernazar, dia urusannya misalnya berhasil. Misalnya kalau saya misalnya lulus dari ujian, maka saya akan nazar puasa 1 hari. Nah, itu nanti wajib. Kalau dia urusannya tadi itu lulus, misalnya ujiannya lulus, maka dia sekarang wajib berpuasa. Itu namanya puasa nazar. Kemudian ada lagi puasa yang wajib, yaitu puasa kafaroh. Itu jika seseorang melakukan hal-hal yaitu yang sangat fatal di dalam puasa di bulan Ramadan, seperti apa? Menggauli istrinya, ya, maka apa? Hal tersebut jika dia lakukan, maka nanti dia dikenakan puasa kafaroh. Setelah kapan? Yaitu setelah selesainya nanti di bulan Ramadan. Kemudian lagi puasa yang wajib, yaitu jika seorang imam memerintahkan berpuasa, ya, karena ada terjadi paceklik, tidak turun hujan berwaktu-waktu, ya. Akhirnya seorang imam memerintahkan, wahai rakyatku, kalian sekarang wajib berpuasa untuk minta dari Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan hujan. Karena sudah lama kita tidak turun hujan, kita sudah paceklik yang sangat berkepanjangan. Nah, itu jadi jika seseorang imam tadi memerintahkan untuk berpuasa, maka sekarang wajib jadi puasanya tadi itu. Itu sebagian daripada puasa-puasa yang wajib. Ada kalanya puasa tadi itu hukumnya sunnah, yaitu apa? Nah, puasa yang sunnah ini terbagi menjadi 3. Ada yang berulang-ulang di setiap bulan, ada yang berulang-ulang di setiap minggu, ada yang berulang-ulang di setiap tahunnya. Nah, yang berulang-ulang di setiap minggu yaitu seperti puasa Senin Kemis. Yang kedua, puasa sunnah yaitu yang berulang-ulang dengan bulan, yaitu di sini kata ulama adalah puasa Ayyamil Bid, yaitu puasa di hari ke-13, ke-14, ke-15, atau Ayyamus Sud, yaitu di hari-hari akhir di bulan tadi itu, di pada bulan Hijriah tadi itu, yaitu tanggal 28, 29 atau 29, 30. Jadi seperti itu. Itu bagian yang kedua puasa sunnah. Bagian yang ketiga itu berulang-ulang dalam 1 tahun. Yaitu dalam hal ini puasa Tasu'a, itu puasa di hari ke-9, puasa di hari ke-10, dan puasa Asyura, dan puasa juga disebutkan oleh ulama puasa Arafah tadi itu. Itu termasuk puasa-puasa yang disunnahkan pada setiap tahunan. Kemudian pembagian ketiga
tentang hukum-hukum puasa, yaitu makruh. Makruh di sini oleh ulama dijelaskan kapan puasa itu makruh, yaitu ifradu yaumil jum'ati awis sabti awil ahad, yaitu jika dia mengkhususkan puasa cuman di hari Jumat saja, atau di hari Sabtu saja, atau di hari Minggu saja. Ini hukumnya bisa makruh. Dikhususkan ya, cuman satu hari tok. Puasa di setiap minggu hari Jumat tok. Puasa di hari misalnya dalam satu minggu puasa hari Sabtu tok, atau misalnya puasa dalam satu minggu cuman hari Minggu tok. Nah, itu mengkhususkan seperti itu tadi, itu dalam berpuasa itu hukumnya makruh. Kemudian puasa juga yang masuk kategori makruh di sini, yaitu puasa 1 tahun penuh tanpa dia membatalkan misalnya dalam 1 tahunnya tadi. Nah, itu juga dikatakan puasa yang makruh. Bahkan juga kalau misalnya itu dia takut misalnya akan terjadi pada dirinya tadi itu hal-hal yang misalnya membahayakan, nah itu nanti bisa berubah nanti hukumnya tadi itu. Ya, ini seperti itu. Nah, kemudian juga yang terakhir yaitu puasa haram. Yaitu kapan? Nah, haram ini terbagi menjadi 2. Ada haram sah dan haram tidak sah. Yang haram sah itu kapan? Yaitu puasanya seorang istri tanpa izin dari suami. Jadi seorang istri itu jika dia ingin berpuasa tanpa izin suami, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Dan juga astagfirullah ya, haram plus sah. Itu kapan? Itu jika puasa dia itu tadi itu si istri tanpa izin dari suami, itu haram plus sah. Karena apa haramnya di situ? Ya, karena tanpa izin dari suami. Itu tadi. Nah, kemudian ada haram dan tidak sah. Itu kapan? Itu puasa di hari raya. Mau hari raya Idul Fitri, mau hari raya Idul Adha, itu juga tidak sah katanya. Atau puasa di hari ke-11 atau ke-12 dan ke-13 di bulan Zulhijjah, itu juga tidak sah. Ya, haram plus tidak sah. Jadi haram terbagi menjadi 2, ada haram yang sah, ada haram yang tidak sah. Jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini insyaallah bisa memberikan pencerahan dan pengetahuan kepada kita tentang pembagian hukum-hukum berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.